Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahu maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang megah ini. Semoga semua rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada siang yang berbahagia ini diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tak berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga selawat dan salam kita sampai buat kekasihnya Habibna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi akan berpisah kita dengan tahun 2024 dan akan masuk di tahun 2025. Banyak seharusnya yang kita harus ingat kembali. Apa yang harus kita ingat itu bahwa kita ini sedang di mana dan akan kemana. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memuhasabah diri kita kembali, untuk mengintrospeksi diri kita kembali selama sepanjang hidup kita, apa yang sudah kita perbuat dan apa yang belum kita perbuat, dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan, pahala-pahala amal-amal baik apa yang sudah kita kerjakan, nanti akan menjadi bahan pertimbangan bagi kita apa seharusnya yang akan kita lakukan pada tahun 2025 nanti. Bapak dan ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kaifa takfuruna billah, kenapa kamu mengingkari, kenapa kamu kafir kepada Allah? Tahukah kamu
kuntum wa amwatan fa ahyakum. Rupanya Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kita kembali bahwa dulunya kita adalah mati. Dulunya kita ini tidak ada. Dulunya kita ini bukan siapa-siapa. Dulunya kita ini bukan apa-apa. Lalu Allah ingatkan itu kepada kita, fa ahyakum. Dari tidak ada apa-apa, dari belum ada kita, lalu Allah adakan, yaitu fa ahyakum, Allah hidupkan kita. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah hidupkan kita, bukan hanya sekedar dihidupkan, bukan hanya sekedar pemenuh bumi, bukan hanya untuk melata, bukan hanya untuk makan dan minum, hidup di bumi ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Allah banyak berikan tugas, Allah banyak berikan amanah buat kita yang hidup di dunia ini. Wa ma khalaqul jin wal insan illa liya'budun. Kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya Allah berikan tugas untuk beribadah. Beribadah itu Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ibadahnya mahdah dan ada ibadahnya ghairul mahdah. Apa itu ibadah mahdah? Seperti yang kita laksanakan sebentar lagi, yaitu melaksanakan ibadah salat. Apa itu ibadah ghairul mahdah? Seperti kita mendengarkan ceramah sekarang ini, atau menolong orang, atau membuang duri di jalan, memberi santunan. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada ibadah mahdah dan ada ibadah ghairul mahdah. Tidak mungkin sempurna ibadah mahdah kita jika kita tidak mengamalkan pula ibadah ghairul mahdah. Banyak orang yang rajin salat, banyak orang yang rajin puasa sunat, banyak orang yang berulang kali pergi umrah dan haji ke kota Makkah, tetapi tidak bagus hubungan dengan tetangganya. Betul ghairul mahdahnya belum bagus, belum tentu itu bisa menyelamatkan kita. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup, bahwa Allah mengingatkan kita kembali, summa yumitukum. Dan yang mati Allah hidupkan. Di waktu hidup Allah berikan tanggung jawab dan tugas. Setelah itu Allah akan matikan kita kembali. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mempergunakan kesempatan sekarang ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya. Karena apa? Karena setiap apapun yang kita perbuat pada kehidupan sekarang, nanti kita akan mempertanggungjawabkannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebelum apa? Apabila kematian itu sudah datang, lalu Allah hidupkan kita kembali. Tsumma yuhyikum. Setelah itu tidak ada lagi waktu bagi kita untuk berbuat baik. Tidak ada lagi waktu untuk kita untuk beramal. Apalagi waktu yang ada adalah menerima balasan dari amal yang kita perbuat sekarang ini. Itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita punya kesempatan, selagi umur masih ada, selagi roh bersama jasad, maka pergunakanlah badan ini, maka pergunakanlah roh ini untuk menyembah zat sang pencipta alam semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jangan jauhkan diri kita, karena yang butuh Allah itu adalah kita, bukan Allah yang butuh kita. Kenapa Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tsumma ilaihi turja'un. Jika kita sudah dihidupkan, lalu kita akan kembali kepada dua tempat. Tempat kebaikan
dan tempat kemurkaan. Mana tempat yang cocok bagi kita, mana tempat yang tidak cocok bagi kita. Apa itu tempat kebaikan? Yaitu balasan dari orang yang bersusah payah. Pagi-pagi sudah datang ke masjid. Untuk apa? Salat subuh berjamaah. Siang sengit matahari sangat panas, datang ke masjid. Untuk apa? Salat berjamaah. Di malam hari orang tidur, dia bangun. Untuk apa? Salat tahajud. Di saat uangnya sedikit, dia mengeluarkan pula sedikit dari yang sedikit itu, bersedekah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan dan kemurahan dan keridaan dari Allah. Apa yang keridaan dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hidup sekarang ini penuh dengan kemurkaan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kezaliman, sudah pasti nanti kita juga akan menerima kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Laknatullah itu akan berlaku buat kita. Tempatnya di mana? Yaitu kesengsaraan. Di mana tempat kesengsaraan? Yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan pilih neraka mana yang kita suka. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala memuhasabah diri kita kembali, menintrospeksi diri kita kembali, bahwa kita ini dari tiada Allah ciptakan, lalu Allah matikan, dan Allah hidupkan. Hidupnya dua kali, matinya dua kali, akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah itu tergantung peramalan kita ketika hidup di atas dunia. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.